Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik kelas 3B? Semoga kita semua tetap sehat ya. Dan pada video kali ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitar, untuk pembelajaran yang keempat, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Pertama-tama kakak mau tanya dulu nih, siapa yang tadi pagi membantu ibu memasak di dapur? Coba angkat tangan. Nah, kalau kita amati gambar yang ada pada video, apakah kalian bisa mengetahui benda mana saja yang merupakan benda yang terbuat dari plastik? Apa saja ya? Yang pertama, ada botol plastik. Dan yang kedua, ada piring plastik. Yang ketiga, ada talenan. Selain benda-benda yang ada di dapur, kakak juga punya contoh lain benda yang juga terbuat dari plastik, yaitu ada ember, payung, gayung, dan sekop sampah. Coba sebutkan benda plastik lain yang ada di sekitar adik-adik deh. Sekarang, siapa yang pernah membawa bekal ke sekolah? Nah, bekal yang kita bawa juga ada benda yang terbuat dari plastik loh, seperti gelas minum, botol minum, bahkan tempat bekal makanan kita. Sebenarnya bagaimana sih sifat plastik itu? Plastik memiliki sifat murah dan tahan lama, tidak tembus air, dan ringan serta mudah dibentuk. Oleh karena itu, plastik memberikan banyak manfaat karena bisa kita amati bahwa benda-benda di sekitar kita banyak yang terbuat dari plastik, bukan? Tetapi, penggunaan benda plastik juga menimbulkan masalah. Masalah apa ya? Ternyata, plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, yaitu sekitar puluhan hingga ratusan tahun. Bayangkan jika adik-adik sekarang membuang sampah plastik ke tanah, kira-kira terurainya saat kita tua ya? Oleh karena itu, untuk mengurangi sampah plastik, kita bisa melakukan 3 cara, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Apa itu kak? Akan kakak jelaskan satu persatu. Yang pertama, reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika adik-adik pergi berbelanja ke pasar atau pergi ke minimarket, adik-adik bisa membawa tas belanja sendiri seperti yang dilakukan oleh kakak pada gambar di video ini. Jadi, kita tidak membutuhkan kantong plastik. Yang kedua, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Kita bisa menggunakan kemasan botol minuman yang sudah habis nih minumannya, kita gunakan untuk menanam bunga. Atau kita juga bisa menggunakan sebagai tempat pensil yang kita hias. Yang ketiga, recycle. Recycle adalah daur ulang sampah plastik yang biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi adik-adik. Nah, kita juga bisa membantu proses daur ulang. Bagaimana kak caranya? Dengan memisahkan sampah plastik dengan sampah yang lain, sehingga sampah plastik ini bisa kita berikan ke pemulung atau petugas kebersihan untuk disetorkan ke pabrik dan diolah menjadi barang yang baru. Nah, ayo kita gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Sekarang kita masuk ke tugas yang pertama. Tugasnya adalah adik-adik mengamati lingkungan di sekitar nih. Nah, setelah memperhatikan lingkungan sekitar, apakah ada sampah plastik, baik itu kemasan makanan atau kemasan minuman? Adik-adik tulis di bagian lokasi sini, ini dituliskan
tempat adik-adik menemukan sampah plastik. Misalnya, adik-adik menemukan sampah plastik di depan pintu. Sampah plastiknya berupa kemasan botol minuman. Maka adik-adik tulis lokasinya di sini diisi di depan pintu. Kemudian, pada kolom sampah plastik kemasan minuman diberi tanda centang. Oke. Dan tugas yang kedua ialah menuliskan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau reduce atau memanfaatkan kembali atau reuse dan recycle atau mendaur ulang seperti yang sudah kakak jelaskan di video tadi. Selamat mengerjakan ya adik-adik, semangat, coba tes semangat dulu. Kelas 3B, selalu yes yes yes, tak pernah no no no, selalu yes tak pernah no, selalu yes yes yes. Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nanti jika tugasnya sudah selesai dikirim ke WA Kak Tanti ya.